Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan melanjutkan seri Blindfold Magnus Carlsen. Kali ini dari turnamen yang sama, Ember Turnamen. Tapi beda edisi kawan, edisi kali ini adalah edisi ke-20, edisi terakhir tahun 2011 yang diadakan di Monaco. Pada game Blindfold di dua edisi terakhir Ember Turnamen menggunakan laptop sebagai medianya. Pemain bermain dengan tampilan papan catur yang kosong kawan yang nampak di layar monitor. Seperti ini tampilannya kawan. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan dan permainannya nanti. Oke, kita langsung ke langkah pertama. Di sini Magnus Carlsen pegang hitam dan Ivancuk pegang putih. Mereka bertemu di babak kelima. Ivancuk bermain dengan langkah kuda F3, pembukaan ready opening. Selanjutnya kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, dan selanjutnya adalah pion C5. Sudah langkah ketiga kawan. Bagaimana? Apakah kita teruskan dengan tampilan seperti ini? Kalau begini terus kawan, saya juga pusing nantinya. Jadi kita rubah saja ke tampilan yang normal. Kita akan tampilkan semua buah catur di layar. Jadi seperti ini tampilannya lagi. Di sini sudah langkah ketiga dan diagramnya seperti ini. Yaitu langkah ketiga hitam tadi memainkan pion C5. Pada posisi ini kawan, langkah yang sering diambil hitam biasanya juga sering memainkan pion D5 dan pion D4 balasan putih, bertransposisi ke bentuk permainan Queen's Gambit. Tapi di sini tadi kita lihat Magnus Carlsen bermain dengan pion C5, melanjutkan permainan English Opening. Pion D4, pion C pukul pion D4, dan kuda pukul pion D4, selanjutnya pion A6. Langkah pion A6 ini merupakan pilihan nomor 3 kawan. Nomor 1 pilihan hitam pada posisi ini bisa melanjutkan pengembangan kuda C6 atau mengembangkan gajah ke B4. Tapi Carlsen bermain dengan langkah pion A6 tujuannya jelas untuk mengontrol petak B5 agar kuda tidak bermanuver ke petak ini kawan kemudian melakukan skak. Di sini Ivancuk melanjutkan dengan pion E4 untuk tetap mendapat kontrol di petak pusat, dibalas langkah menteri C7. Sekarang pion A3 mengontrol petak B4 agar gajah ini tidak berkembang ke petak ini. Dan sekarang Carlsen memainkan pion B6, menyiapkan petak bagi gajahnya di B7. Gajah putih E3, gajah hitam B7. Sekarang pion F3. Untuk memperkuat posisi pion dari ancaman kedua perwira hitam ini, selanjutnya Carlsen melanjutkan pengembangan gajah E7, persiapan rokade pendek. Ivancuk mengembangkan gajah E2. Carlsen rokade pendek dan Ivancuk menggeser beteng ke C1, mengisi lajur yang semi terbuka, dibalas dengan langkah beteng bergeser ke D8. Kita coba berhenti sejenak di sini kawan di langkah ke-11 ini dan kita coba ulangi lagi di langkah pertama dengan tampilan kosong. Seperti ini saya tampilkan lagi dengan tampilan kosong. Kita ulangi lagi kuda F3, kuda F6 dan seterusnya seperti ini kawan. Pion E6, kuda C3. Mereka hanya tahu langkah-langkah terakhir para pemain tanpa melihat bidaknya kawan. Sepertilah permainan dalam permainan Blindfold jika kita menggunakan aplikasi atau software. Dan kita berada di langkah ke-11 beteng D8. Kita munculkan lagi buah-buah di atas papan. Dan pada posisi ini Ivancuk memilih rokade pendek. Selanjutnya Carlsen memainkan gajah D6 untuk mengincar pion H2. Dan di sini Ivancuk menggeser rajanya ke H1, menghindari potensi ancaman skak kawan yang bisa dilakukan oleh hitam. Dan Carlsen tidak langsung pukul pion H2 ini, melanjutkan pengembangan kuda C6-nya. Apa jadinya kawan jika hitam langsung pukul pion H2 dengan gajah? Langkah ini adalah langkah kesalahan kawan. Selanjutnya adalah pion F4 menutup akses bagi gajah serta menterinya. Dan di langkah berikutnya Raja Putih bisa pukul gajah. Gajah lari mungkin ke G3, selanjutnya pion E5 mengancam kuda. Jika kuda lari ke petak E4, kuda putih tidak perlu pukul kuda hitam ini, cukup melangkah ke petak D5, mengorbankan diri. Jika diterima pengorbanannya, bisa dipukul balik oleh pion, memberikan ancaman discover attack bagi menteri hitam. Jika ditutup oleh kuda di petak C5 kawan, selanjutnya pion D6 bisa dilanjut oleh putih. Dan menteri hitam ini hanya punya satu petak yang aman, yaitu petak C8. Kuda putih bisa lompat ke F5, memberikan ancaman skak garbuan bagi menteri hitam. Jika raja bergeser ke F8 mengontrol petak atau menghindari serangan garbuan nantinya,
Selanjutnya, tetap kuda bisa lompat ke E7 kawan dan posisi menteri hitam pun akan terjebak. Walaupun menteri hitam ini juga masih bisa selamat kawan atau melarikan diri dengan langkah pengorbanan gajah pukul pion G2 skak, raja pukul gajah menteri B7 skak, dia pun bisa lolos. Di sini raja bisa pukul gajah atau menutup dengan gajah F3 dengan tempo mengancam menteri serta beteng di belakang. Setelah raja bergeser, putih bisa melanjutkan pukul beteng atau pukul gajah, terserah kawan. Pukul gajah terlebih dahulu terlihat lebih bagus, selanjutnya kuda akan ke C6 dan gajah bisa pukul kuda C6 dipukul balik oleh pion, dan kuda putih bisa pukul balik menggarpu menteri serta beteng, menteri bergeser, kuda pukul beteng dan dipukul balik oleh beteng hitam. Dengan variasi ini pun putih akan tetap menang karena unggul 1 perwira. Jadi pada posisi seperti tadi kawan, mungkin Carlsen sudah mengkalkulasi semuanya. Dia sudah bisa melihat di beberapa langkah berikutnya dia akan kolaps jika pukul pion H2 ini. Dia melangkah atau melanjutkan pengembangan kuda C6 sekaligus menantang pertukaran kuda. Tapi tantangan pertukaran kuda ditolak Ivanchuk, memilih mengorbankan kudanya untuk sementara lompat ke B5. Pion pukul kuda dipukul balik oleh kuda putih, memberikan ancaman garbuan bagi menteri serta gajah hitam ini. Pada posisi kawan, Carlsen melanjutkan langkah gajah pukul pion H2. Langkah ini seperti langkah blunder, atau mungkin Carlsen tidak mengetahui bahwa dia kena garbuan karena buah-buah tidak nampak di layar. Tapi jika kita menganalisanya menggunakan engine kawan, engine atau Stockfish menyarankan langkah gajah pukul pion H2 dan ini merupakan langkah terbaik. Tentu saja kuda pukul menteri. Coba saja pada posisi seperti ini, menteri ini lari ke petak B8. Selanjutnya menteri putih akan pukul gajah di D6. Jika terjadi pertukaran, menteri bisa dipukul balik oleh kuda putih mengancam gajah. Dan jika gajah ini kawan di backup oleh beteng di petak B8, selanjutnya gajah putih bisa pukul pion B6 mengancam beteng. Setelah beteng bergeser dan coba lihat kawan, putih mempunyai keunggulan 2 pion bebas di sisi menteri. Dan tentu saja posisi putih lebih unggul daripada hitam. Jadi pada posisi ini kawan, langkah gajah pukul pion H2 ini bukanlah langkah blunder yang dibuat oleh Magnus Carlsen. Tidak ada pilihan terbaik lainnya. Dan tentu saja Ivanchuk pukul menteri di C7 dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya pion C5 menantang pion hitam, tantangan diterima. Dipukul balik menggunakan beteng dan Carlsen memainkan pion D5. Barulah kali ini sepertinya Carlsen membuat kesalahan kawan dengan mendorong pionnya maju 2 peta ini. Kuda di peta C6 dalam ancaman beteng serta gajah yang ada di belakangnya. Tentu di langkah berikutnya menteri bergeser ke lajur C untuk mendukung betengnya, memukul salah satu perwira hitam bisa dilakukan oleh putih. Pada posisi ini Ivanchuk tidak melangkahkan menterinya terlebih dahulu ke lajur C, langsung pukul kuda di C6. Dipukul balik oleh gajah dan barulah sekarang menteri digeser ke C1. Tetap kawan memberikan ancaman bagi kedua gajah hitam ini. Bisa saja kawan beteng bergerak ke petak D6 untuk melindungi gajah, tapi ancaman berikutnya adalah ancaman garbuan dari pion E5. Ataupun beteng satunya juga jika bergerak ke petak A6 bisa disikat oleh gajah putih. Jadi salah satu gajah ini akan tewas oleh menteri putih nanti. Di sini Carlsen melangkahkan gajah gelapnya ke E5, mempersilahkan menteri pukul gajah di C6. Tapi Ivanchuk tidak tertarik, dia memainkan pion F4 terlebih dahulu. Gajah pukul pion B2, barulah di sini Ivanchuk pukul gajah di B2 dan Carlsen melanjutkan pukul pion E4. Selanjutnya memberikan ancaman skak garbuan bagi beteng putih. Di sini beteng digeser ke C1 mengancam gajah. Dan beteng pun bergeser ke B8 mengancam menteri terlebih dahulu. Setelah menteri bergeser ke E5, gajah ditarik mundur ke E8 menghindari ancaman beteng putih. Tapi di langkah berikutnya, beteng ini juga siap kawan ditempatkan di petak C7 memberikan pressure di baris ke-7 nanti. Terlebih dahulu Ivanchuk memainkan gajah terangnya ke D3 mengancam kuda. Di sini dibalas dengan langkah beteng ke petak B3 memberikan ancaman bagi kedua gajah putih ini. Jika gajah terang pukul kuda di peta E4, selanjutnya beteng bisa pukul gajah petak gelap di peta E3. Dan gajah putih yang ada di peta E4 akan tertahan kena pin oleh beteng hitam dan nanti bisa dipukul oleh beteng hitam.
Pada posisi ini Ivanchuk mengambil langkah gajah ke D4, memberikan ancaman skakmat, diantisipasi dengan langkah pion F6. Ini otomatis pion yang ada di peta E6 bisa dipukul oleh menteri dengan tempo skak. Ditutup oleh gajah, menteri bergeser ke A6, melindungi gajah dari ancaman beteng hitam ini. Carlsen memainkan pion H5, tapi setelah beteng ini naik ke C7, Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-29. Sudah sangat logis kawan, dengan komposisi ini memang patutnya hitam menyerah. Hampir sama kawan dengan permainan Carlsen melawan Ponomaryov kemarin lusa, di mana Carlsen begitu mudahnya kehilangan menteri. Kali ini Carlsen kehilangan menteri di langkah ke-16. Setelah ancaman garbuan dari kuda yang memang sulit diantisipasi oleh hitam di sayap menteri. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen melawan Vasily Ivanchuk dalam permainan blindfold di turnamen Ember edisi terakhir kawan tahun 2011 silam. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.